Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani Wirawan dari kelas A dengan NIM 4524091246. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menjadi mahasiswa yang percaya diri, bergaya hidup sehat, mandiri, kerja keras, serta berjiwa wirausaha. Nah, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan terkait percaya diri. Apa sih itu percaya diri? Percaya diri adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapan. Percaya diri juga adalah keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan percaya diri, kita akan sadar dengan eksistensi diri, akan inti kepribadian kita yang tidak dapat diubah dan yang berlangsung selama hidup kita, betapapun bervariasinya lingkungan kita, dan bagaimanapun berubahnya pendapat dan perasaan orang lain. Percaya diri itu penting dalam hubungannya dengan percaya pada orang lain. Selanjutnya, percaya diri berarti keyakinan pada diri sendiri. Erich Fromm 1953 menyatakan bahwa untuk memiliki keyakinan diperlukan keberanian, kemampuan untuk mengambil resiko, kesediaan untuk menerima penderitaan dan kekecewaan. Gimana sih kita harus mendapatkan rasa percaya diri itu? Sebenarnya rasa percaya diri itu telah kita dapatkan semenjak kita bersekolah. Kita diajar oleh guru-guru kita, hingga saat ini oleh dosen-dosen kita di sekolah maupun di kampus kita diajar untuk percaya diri. Di kampus kita pasti harus mempunyai rasa percaya diri karena jika bukan sekarang, kapan lagi kita akan mempunyai aksi percaya diri. Demikianlah rasa percaya diri ini harus selalu ada, karena dengan percaya diri itulah manusia ada, dan dengan percaya diri itu pula dia bisa berprestasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi terkait bergaya hidup sehat. Apa sih yang dimaksud bergaya hidup sehat itu? Apa sih itu bergaya hidup sehat? Bergaya hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam diri kita dan menghindarkan kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang tidak menyehatkan atau mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah kesinambungan kesehatan personal. Ini merupakan aktivitas individu, keluarga atau masyarakat dengan niat memajukan atau menguatkan kesadaran tentang kesehatan, mencegah atau mengobati penyakit. Selanjutnya, adapun strategi untuk selalu sehat dan mengembangkan kesehatan, diantaranya adalah mempunyai asupan gizi yang baik, pengamanan atas kondisi kesehatan sehari-hari, olahraga yang teratur, dan lain-lain. Yang pertama, gizi yang baik. Gizi adalah asupan bahan-bahan yang penting yang berbentuk makanan atau minuman untuk menyangga hidup. Karena tubuh ini terdiri dari berbagai senyawa kimiawi yang berbeda-beda, maka tubuh pun memerlukan asupan yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, olahraga yang teratur. Menurut saya, olahraga yang teratur dapat membuat tubuh kita lebih sehat, lebih fit, lebih bersemangat, karena olahraga atau latihan fisik adalah aktivitas tubuh atau melangsungkan kebugaran fisik dan kesehatan tubuh. Olahraga yang dilakukan secara rutin dan teratur akan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dan membantu mencegah penyakit-penyakit kemakmuran. Selanjutnya, kebersihan. Kebersihan di sini berarti kegiatan menjaga tubuh agar tetap bersih untuk mencegah infeksi dan penyakit. Kebersihan harus selalu diterapkan dimanapun dan kapanpun, baik di tempat umum maupun bukan di tempat umum. Dan penghindaran kontak dengan agen-agen yang terinfeksi. Nah, selanjutnya manajemen stres.
Stres psikologis yang lama dapat berdampak negatif atas kesehatan kita, yaitu dengan terjadinya kerusakan kognitif yang diperparah dengan usia tua, depresi, dan ekspresi terhadap penyakit. Adapun teknik-teknik relaksasi adalah metode-metode fisik yang digunakan untuk membebaskan stres. Metode-metode psikologis termasuk terapi kognitif, meditasi, dan berpikir positif dapat mengurangi respons atau stres. Selanjutnya, apa yang penting adalah bahwa menjadi sehat itu tidak perlu mewah. Kesehatan bisa juga berarti kesederhanaan. Nah, selanjutnya adalah mandiri. Apa sih itu mandiri? Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, adapun arti kemandirian, contohnya di dalam keluarga, kemandirian or self-reliance adalah sifat yang harus dibentuk oleh orang tua dan dalam membangun kepribadian anak-anak mereka. Anak yang mandiri adalah anak yang aktif, independen, kreatif, kompeten, dan spontan. Nah, dengan demikian, orang yang mandiri adalah orang yang cukup diri or self-sufficient, yaitu orang yang mampu berpikir dan berfungsi secara independen, tidak perlu bantuan orang lain, tidak menolak risiko, dan bisa memecahkan setiap masalah yang dia perbuat. Selanjutnya, kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi adalah hal yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama menunjukkan kemandirian dengan cara bertani dan beternak. Adapun pendidikan kemandirian, dorongan kita sebagai orang tua juga bisa dilakukan dengan menceritakan tentang bagaimana kita dulu menderita, hanya untuk menjadi mandiri dan hanya untuk menjadi motivasi untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, kerja keras. Kerja keras adalah suatu upaya agar kita dapat menyelesaikan sesuatu dengan cara bersungguh-sungguh, atau kita dapat menyelesaikan pekerjaan maupun tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang diindikasikan dalam upaya pantang menyerah itu adalah antaranya bagaimana orang itu pertama menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan sesuatu, yang kedua tetap bertahan pada tugas yang diterima walaupun menghadapi kesulitan, yang ketiga berusaha mencari pemecahan dari setiap masalah yang dihadapinya. Dalam kerja keras ini, yang mesti dilakukan adalah hal yang baik-baik. Baik usaha itu tertuju pada bidang pelajaran ataupun dalam bidang pekerjaan. Kehidupan yang bahagia akan dijamin untuk orang yang bekerja keras untuk usahanya sendiri, untuk hasilnya sendiri, dibanding dengan orang yang tidak bekerja keras dan hanya berdiam diri saja tanpa melakukan hal apapun. Selanjutnya, berjiwa wirausaha. Apa sih yang dimaksud berjiwa wirausaha itu? Berjiwa wirausaha adalah sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasi. Karena itu, wirausaha dapat disimpulkan sebagai suatu proses menciptakan sesuatu yang berbeda dari nilai yang ada dengan menggunakan waktu, kemampuan, biaya, psikologi dan risiko sosial, serta berakhir dengan ganjaran keuangan dan kepuasan diri. Adapun hal lain yang menjadi sifat penting seorang usahawan adalah hemat. Ciri-ciri hemat adalah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Pun ciri-ciri hemat yaitu yang pertama, tidak menghambur-hamburkan atau membeli barang yang tidak memiliki atau tidak bermanfaat. Yang kedua, bersedia menggunakan bahan daur ulang. Yang ketiga, dapat menggunakan bahan-bahan praktik secara efisien. Nah, teman-teman,
teman-teman, tidak ada kata pensiun dalam wirausaha. Untuk itu, sebelum terlambat, berlatihlah untuk berusaha yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan kematangan dan kesuksesan. Sudah banyak buku dan media yang menceritakan tentang jiwa wirausaha itu. Tetapi apa yang penting adalah memulainya. Adagium think big, start small, and act now. Berpikir besar, bermula dari yang kecil, dan bertindak sekarang adalah betul-betul harus dipikirkan dan dilaksanakan dalam dunia wirausaha. Dan dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.